dari kelompok akan mempresentasikan hasil bedah buku yang berjudul Etika dan Profesi Guru karya Bisri Mustafa Jailani MSI yang beranggotakan saya, Indi Hoirulida, Saya Panis Kurubutine, saya Nahwa Wahda Fikriya. saya Nada Aziza. Selamat menyaksikan! Mengenai etika profesi guru. Guru Indonesia harus menyadari bahwa jabatan guru adalah suatu proses yang terhormat, terlindungi, bermartabat, dan mulia. Dalam Mukadimah Kode Etik Guru Indonesia disebutkan bahwa guru mengabdikan diri dan berbakti untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas manusia Indonesia yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia, serta menguasai ilmu pengetahuan. Kemudian dalam pemberdayaan profesi guru ini diselenggarakan melalui pengembangan diri yang dilakukan secara demokratis, berkeadilan, tidak diskriminatif, dan berkelanjutan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, kemajemukan bangsa, dan kode etik profesi. Kemudian kode etik ialah norma dan asas yang disepakati oleh guru-guru Indonesia sebagai pedoman sikap dalam menjalankan tugas sebagai profesi guru. Di Indonesia, guru dan organisasi profesi guru bertanggung jawab atas pelaksanaan KEGI. Sebelum melanjutkan pembahasan, apa sih KEGI itu? KEGI merupakan hasil rumusan konferensi Pusat Persatuan Guru Republik Indonesia yang biasa disebut dengan PGRI. Yang dimaksud dengan kode etik di sini, kita harus mengintegral pada perilaku guru tersebut. Di samping itu, guru dan organisasi guru mensosialisasikan kode etik yang dimaksud kepada rekan sejawat, penyelenggara pendidikan, masyarakat, dan pemerintah. Apabila guru melanggar KEGI akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku pada organisasi profesi atau menurut aturan negara. Dalam jenis pelanggaran tersebut meliputi pelanggaran ringan, sedang, dan berat. Guru tidak serta-merta dapat dikenai sanksi yang disebabkan karena tudingan melanggar kode etik profesinya. Rekomendasi DKGI ini wajib dilaksanakan oleh organisasi profesi guru. Tentu saja, istilah ini wajib normatif sifatnya. Sanksi yang dimaksud ini merupakan upaya pembinaan kepada guru yang melakukan pelanggaran atau untuk menjaga harkat dan martabat profesi guru. Materi selanjutnya tentang rumusan kode etik guru di Indonesia. Seperti yang dijelaskan sebelumnya tentang pengertian dari KEGI tersebut yang merupakan hasil rumusan konferensi Pusat Persatuan Guru Republik Indonesia ini, dapat disajikan substansi esensi dari KEGI tersebut. Seperti yang pertama ada hubungan guru dengan peserta didik. Jadi, kita sebagai pembimbing dapat membimbing peserta didik, dapat juga memahami karakteristik peserta didik, serta kita dapat menghimpun informasi peserta didik. Kita juga dapat menciptakan lingkungan belajar yang efektif bagi peserta didik agar nyaman dalam pembelajaran. Selanjutnya, hubungan guru dengan orang tua atau wali siswa. Kita dapat membangun hubungan kerjasama yang efektif dan efisien. Selanjutnya, kita juga dapat memberikan informasi kepada orang tua atau wali. Nah, guru juga dapat merahasiakan nih informasi kepada peserta didik. Dalam kata merahasiakan ini, informasi tersebut bertujuan untuk peserta didik lebih fokus dalam pembelajaran apabila informasi tersebut bersangkutan dengan pribadi peserta didik. Lalu kita juga dapat memotivasi orang tua atau wali dalam meningkatkan kualitas pada peserta didik dengan tujuan untuk mengembangkan peserta didik dalam minat atau bakatnya. Lalu yang terakhir, hubungan guru dengan profesi. Dalam hubungan profesi ini kita dapat menjunjung tinggi jabatan guru sebagai profesi. Lalu kita juga dapat meningkatkan kompetensi pada diri kita sendiri. Kita juga tidak boleh menerima janji, pemberian, dan pujian yang dapat mempengaruhi keputusan dan tindakan profesional kita. Lalu selanjutnya hubungan guru dengan organisasi profesinya. Pengetahuan yang perlu diketahui oleh setiap calon guru. Yang pertama ada studi analisis terhadap pengajaran. Yang kedua ada struktur dan kegunaan pengetahuan siswa. Yang ketiga konsep-konsep tentang perkembangan manusia dan belajar. Yang keempat desain belajar mengajar. Yang kelima ada kompetensi dan evaluasi terhadap kompetensi mengajar. Ini ada 12 komponen yang menggambarkan seperti apa sih guru yang baik itu. Yang pertama ada keterampilan yang dapat diperoleh melalui latihan keguruan. Yang kedua ada etika agar mereka mampu mendidik anak menjadi manusia yang baik sesuai harkatnya. Yang ketiga ada disiplin ilmiah. Yang keempat ada konsep-konsep dasar yang mampu dapat dijadikan program dasar dalam pendidikan guru. Kelima, pelajar atau siswa komponen dasar dalam mengajar. 6 ada suasana sosial, yaitu nilai dan kultur yang bermacam-macam dari suatu kelompok masyarakat.
Yang ketujuh ada belajar. Setiap calon guru perlu diberi petunjuk yang mendasar tentang bagaimana mendidik anak sebagai persiapan menjadi guru yang efektif. Yang kedelapan ada pedagogik atau metodologi pengajaran. Yang kesembilan ada proses di mana suatu pengajaran dilakukan secara teliti dan berhati-hati. Yang kesepuluh teknologi di mana setiap pengajaran meliputi pekerjaan dalam media dan teknologi. Yang ke-11 ada pengembangan diri dan yang ke-12 ada perubahan dan inovasi. Bab ini terdapat beberapa pembahasan. Yang pertama ada profesi guru, terus yang kedua ada pandangan terhadap guru, terus yang ketiga ada arti guru masa mendatang, dan yang terakhir itu ada karakteristik kepribadian guru. Nah, jadi istilah proses mengajar belajar itu lebih dipandang tepat daripada proses belajar mengajar. Kenapa? Kenapa PMB lebih dipandang tepat daripada PBM? Sebab dalam proses ini itu guru yang terlebih dahulu aktif itu yang terlebih dahulu memulai itu kan yang lebih sering itu guru yang mengajarnya. Lalu setelah itu diikuti oleh si murid yang belajar. Jadi istilah proses mengajar belajar itu lebih tepat daripada proses belajar mengajar. Nah, ini juga setiap guru itu diharapkan memiliki ciri khas kepribadian yang ideal. Jadi sesuai dengan persyaratan yang bersifat psikologis, pedagogis. Hal lain yang mesti dimiliki juga sama seorang guru tuh kompetensi dan profesionalisme keguruan. Nah, jadi bagaimana pandangan terhadap guru sekarang ini? Nah, kalau zaman dulu itu guru itu dipandang lebih terhormat. Sekarang tuh dulu tuh lebih disegani, lebih dihormati, lebih dihargai gitu. Kalau sekarang kan beda. Nah, jadi media-media sekarang itu banyak memberitakan tentang guru. Nah, tapi itu lebih cenderung ke arah yang negatif. Sebagian besar politisi Amerika Serikat itu memandang guru sekarang tuh kurang profesional. Nah, dan orang tua itu memandang guru tuh sekarang tuh tidak kompeten dan malas. Bagaimana nasib guru di negara kita sekarang ini? Nah, seperti yang saya katakan tadi, pada zaman dahulu itu guru itu sangat dihargai dan dihormati. Bahkan secara ekonomi dulu, pada zaman dulu tuh gaji guru itu sangat cukup, bahkan ada yang melebihi gitu. Dan secara psikologis guru pada zaman dahulu tuh wibawanya itu lebih tinggi gitu, berwibawa, harga dirinya lebih tinggi. Nah, sedangkan pada saat ini tuh guru dipandang lebih rendah atau remeh gitu. Di sekarang harkat dan derajat guru itu sangat rendah di mata murid-muridnya, bahkan masyarakat gitu. Ini tuh terjadi kemerosotan. Nah, kemerosotan ini tuh terkesan juga karena faktornya itu juga karena penghasilan mereka yang lebih sedikit ketimbang pekerjaan profesional lainnya. Jadi guru dipandang seperti kelas menengah atau kelas 2 di masyarakat. Jadi tuh tidak terlalu seperti dulu yang istilahnya tuh diagung-agungkan, sangat dihormati gitu. Terus wibawa guru sekarang itu jatuh di mata murid-murid itu, kian jatuh sekarang. Jadi ya seperti itulah pandangan terhadap guru sekarang gitu. Terus kelemahan lain juga itu karena sebagian guru kita itu dia tingkat kompetensinya tuh rendah, penguasaan materinya tuh juga rendah. Jadi mereka tuh terkesan di bawah standar untuk seorang pendidik. Jadi kenyataan-kenyataan negatif yang tadi saya sebutkan itu tuh cepat atau lambat itu akan menjatuhkan prestis atau wibawa, prestis khususnya guru. Jadi akibatnya itu ya banyak guru yang mengalami kelainan psikis. Istilahnya sekarang itu dikenal sebagai teacher burnout. Nah, teacher burnout ini berupa stres, frustasi, jadi sehingga mereka tuh gampang marah dan mudah murung. Makanya jangan heran kalau guru-guru sekarang itu mudah marah, mudah murung, tersinggung dan sebagainya, karena ya itu tadi, kebanyakan sekarang guru tuh terkena kelainan psikis tadi itu karena akibat ya negatif-negatif tadi itu. Jadi yang terakhir itu setiap calon guru dan guru profesional itu diharapkan tuh memahami karakteristik kepribadian dirinya sendiri, karena dia itu akan menjadi seorang panutan gitu. Jadi itu untuk bab 1 itu saja. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Demikian hasil presentasi dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!